Karena sebagian masyarakat juga nih di media sosial juga begitu Pak Jaeng pensiun itu menyampaikan, waduh Pak Jaeng apakah bisa diperpanjang atau dan lain sebagainya ya, karena mungkin kesan yang bagus tadi itu Pak Jaeng. Dharma baktikan kemampuan meskipun itu hal kecil, namun masyarakat tentunya akan menilai kemudian ketulusan kita, keikhlasan kita, kehadiran kita sangat ditunggu karena masyarakat Jogja seperti Komandan sampaikan tadi kita ada dari Aceh sampai Papua. Selamat siang Pak Jaeng. Selamat datang kembali di Polresta Yogyakarta. Siap, Komandan. Ayo, duduk Pak Jaeng. Gimana kabarnya Pak Jaeng? Sehat? Alhamdulillah, Komandan sehat. Oke. Kalau boleh tahu Pak Jaeng ini aslinya dari mana? Aslinya saya dari Desa Kulon Progo, Komandan. Oh, Kulon Progo. Lahirnya tahun? Lahirnya tahun 1968. 1968 ya. Bulan? Bulannya April, tanggalnya 14, Komandan. Oh, berarti kemarin sudah pensiun ya. Tanggal 14 April itu harusnya saya berhenti, Komandan, namun diakhiri di akhir bulan 1 Mei saya purna izin, Komandan. Ya nggak apa-apa Pak Jaeng. Terus nama Pak Jaeng ini ada arti nggak ini? Saya kurang paham ini, orang tua ngasihnya, Komandan. Oh gitu. Jayeng, kalau dari orang tua, Jayeng itu Joyo Ing. Mungkin orang tua. Joyo Ing itu ya mungkin hidup saya jaya atau lebih berguna, mungkin itu, Komandan. Oh, nggih. Terus dulu masuk polisi tahun? Saya masuk polisi tahun 92, Komandan. 92 ya. Jadi kalau bisa dikatakan sekarang BSD Bintara 92. Oke. Dari awal dinas di Polresta Yogyakarta atau di Polres lain dulu baru pindah ke Polresta Yogyakarta? Nah, kalau boleh saya cerita, Komandan, ya, saya daftarnya lewat Cirebon, Komandan. Cirebon, Polwil Cirebon. Saya tesnya di Jawa Barat di Polda. Terus 1 peleton itu dikirim ke Banyu Biru 38 peserta itu, Komandan. Setelah itu kami di Jawa Tengah. Oh, kok bisa dulu daftarnya dari Cirebon, Pak? Dari Cirebon, terus habis itu dikirim ke pendidikan ke Banyu Biru. Baru dinas di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah 1 tahun, setelah itu kami pindah ke Polwil Jogja. Waktu itu masih Polwil. Oke. Terus berapa bulan, sekitar 4-5 bulan kami pindah ke Polresta Yogyakarta. Tahun berapa tuh? Tahun 94, Komandan. Oh, 94 ya. 94. Masih pangkat? Masih Bribda, Komandan. Oh, masih Bribda ya. Nah, betul, pangkatnya masih di sini itu, kuning 1 itu, Komandan. Sersan 2 kalau waktu itu. Iya, setelah itu lama dinasnya emang di lalu lintas atau pernah di fungsi lain? Ada di fungsi lain, Komandan. Di fungsi apa itu? Di Sabara pernah. Ya, terus? Di Sabara, Komandan. Sabara dengan lalu lintas saja. Sabara dengan lalu lintas, ya. 2 fungsi itu aja ya. Betul. Kesannya selama dinas di Sabara sama lalu lintas apa nih perbedaannya? Perbedaannya kalau kita itu di Sabara sama pelayanan. Cuman kalau di lalu lintas itu kita lebih spesifik lagi, dan jadi kalau ada kecelakaan dan lain dituntut kita harus respect. Jalan macet pun harus kita respect. Ada kecelakaan harus ceket harus. Iya. Itu yang kami rasakan, Komandan. Oke. Sampai pensiun di Polresta Yogyakarta ya. Sampai pensiun berkah, Komandan. Setelah itu mulai kapan nih Pak Jaeng ada inisiatif untuk membuat IG? Terus bagaimana ceritanya? Apakah karena memang mengikuti kemajuan zaman atau bagaimana? Banyak followernya. Jadi polisi sekarang harus mengikuti, Komandan. Jadi bagaimana suara masyarakat yang kami dapat di jalan, terus bagaimana respon dari masyarakat itu ternyata memang harus kita tindak lanjuti dengan kegiatan kita. Saya bekerja tanpa didukung oleh medsos itu kadang kurang cepat, Komandan. Jadi pun di sini ada misi-misi tertentu tentang pemecahan masalah lalu lintas ataupun tentang penanganan kecelakaan lalu lintas. Bisa kami beberapa kali kami up dan itu ternyata bisa mengedukasi izin. Nggih.
Terus apa namanya itu Pak Jain kan terkenal dengan sedulur Jogja nih. Nah, terus apa namanya sering membuat konten-konten. Apa sih motivasinya membuat konten-konten itu? Nah, itu kemudian yang menginspirasi kami membuat itu semata-mata untuk memberikan edukasi. Edukasi Hmm, kepada masyarakat. Mungkin ada pengalian, ada kecelakaan, bahkan informasi yang sifatnya ada kegiatan apa di kota ini. Mohon izin kami sampaikan ke warga masyarakat dan kebanyakan sambutannya baik kemudian. iya, iya, Responnya baik, betul. masyarakat merasa terbantu, bahkan dari yang muncul tanggapan itu muncul di medsos itu kemudian. Iya, karena memang kalau kita lihat Pak Jaing, Yogyakarta ini karena memang banyak kampus ya, banyak kampus. Jadi masyarakat pengguna media sosial maupun internet itu cukup paling tinggi di Indonesia. Sehingga memang gampang sekali ada berita-berita itu memang langsung viral, terutama dengan media sosial seperti Merapi Undercover ini kan sering nih masuk berita-berita. Ya memang luar biasa sih memang, makanya memang polisi itu memang ya harus bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat sehingga masyarakat juga segera mengetahui informasi itu tentunya ya gitu ya. Oke, terus kesan dan pesannya selama dinas di Polresta Yogyakarta bagaimana nih? Nah, ini kemudian pesan kepada junior khususnya yang masih muda-muda tentunya pesan kami lebih cepat merespon ataupun berikan hal-hal yang sifatnya nyata. Langsung Hmm, kemudian, jadi kalau toh ada apa-apa berikan pelayanan dengan ikhlas, tulus, untuk masyarakat tentunya responnya baik dan karena masyarakat itu mitranya polisi yang selama ini kami di lapangan izin kemudian. iya. Terus ini Pak Jaeng ini kan sering nih bersepeda ke kantor. Kan sebenarnya kan lebih cepat nih naik motor ataupun naik mobil gitu loh. Alasannya apa? Alasannya saya sudah menjadi hobi itu kemudian. Hobi Oh dari gitu. saya SMA, waktu SMP pun kami nyepeda terus, bahkan SMA dari Kulon Progo yang pelosok selatan itu sampai ke SMA kami 17 kilo, pulang pergi sudah 37, 38 kilo itu kami nyepeda Hmm, kemudian. Selama beberapa tahun itu. Bahkan kami lanjutkan saat ini setelah kami di Forestain. oke. Kan Yogyakarta ini kan khususnya kota ini kan Pak Jaeng kan memang kota wisata nih. Ibaratnya khususnya lalu lintas tentunya terutama ini kan pada saat hari weekend. Apalagi hari libur-libur itu kan biasanya kan banyak wisatawan nih datang ke Yogyakarta baik wisata lokal maupun mancanegara. Kadang-kadang kan anggota lalu lintas ini kan terutama Pak Jaya yang sebagai Wakasat Lantas itu kan tentunya tidak boleh libur. Apakah tidak ada komplain dari keluarga? Terus yang kedua, bagaimana cara menyikapinya? Sehingga saya lihat Pak Jaya itu tidak pernah mengeluh capek, tidak mengeluh sakit. Itu bagaimana tuh? Terima kasih kemudian. Jadi kami tidak terbiasa janji dengan keluarga kemudian. Kebetulan bisa memahami tugas seorang polisi, tidak pernah janji kalau ada sesuatu keluarga bisa memahami. Karena kepadatan kegiatan di kota ini memang banyak kemudian dari event-event ataupun kegiatan masyarakat yang harus kita. Tentunya alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada kendala. Bahkan pihak istri pun tidak pernah menuntut. Mungkin Pak Jaing ada kesan mungkin, apakah yang mungkin punya pengalaman pada saat menjadi Wakasat Lantas ataupun Kanit Patroli Lalu Lintas itu mungkin punya kesan tersendiri mungkin tentang pekerjaan baik itu masalah pengaturan ataupun masalah menghadapi kecelakaan mungkin apa kesan-kesannya yang paling berkesan? Nah, selama ini yang kami rasakan cukup lancar kemudian, tidak ada kendala. Baik kami selaku Kanitur Jawali apapun terakhir kami ditunjuk dari pimpinan menempati posisi Wakasat Lantas. Iya. Namun demikian beberapa yang kami dapatkan kalau ada kegiatan kecelakaan ataupun yang lain itu kecelakaan khususnya kemudian masyarakat masih sering menonton, kami berikan edukasi yang harus begini kalau kecelakaan. Tolong jangan supaya menambah fatal,
kita tolong paling tidak mengganggu ambulan melintas. Seringkali kami dapatkan karena kota cukup padat izin komandan. Iya. Kan di Yogyakarta juga kan sering nih kegiatan aksi baik dari mahasiswa ataupun masyarakat, Pak Jaeng. Kadang-kadang kan teman-teman melaksanakan aksi itu sering membuat kegiatan di KM.0 itu ataupun long march. Nah, selama ini otomatis bersinggungan dengan lalu lintas. Itu bagaimana pola-pola kalian, pendekatan yang dilaksanakan ke masyarakat ataupun mahasiswa yang melaksanakan aksi itu bagaimana? Terima kasih komandan. Jadi beberapa kajian yang kami dapatkan dan masukan dari rekan-rekan humas ataupun dari rekan yang lain, bahkan masyarakat selama ada kegiatan itu tidak ada kendala selagi kita menginformasikan lebih awal. Misalnya ada kegiatan aksi di titik nol, kita berikan mungkin beberapa jam sebelumnya kita informasikan kemudian. Oke. Jadi mungkin kawasan ini tidak bisa dilintasi sedulur, monggo mohon bantuannya, kerjasamanya karena kawasan ini baru ada aksi begini. Cukup lancar kemudian. Komunikasi saja tergantung kita komunikasi memberikan informasi itu kepada masyarakat. Iya. Ini kan saya ngeliat Pak Jaeng nih, walaupun umurnya sudah 58 tahun kan masih fit terus nih. Hampir kelihatan sama dengan umur 50 tahun. Ini resepnya apa nih Pak Jaeng? Resepnya kita tidak pernah ngoyo komandan. Kalau pekerjaan yakinlah di kota Yogyakarta jangan ragu-ragu, jangan merasa capek melihat pekerjaan yang sudah menumpuk. Laksanakan saja itu karena menjadi ibadah dan bagian kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Nah, kalau sudah menjadi prinsip kita seperti itu, insya Allah sehat kita kemudian. Iya. Sehat, tidak ada sakit-sakit, pilek, batuk dan lain-lain hilang. Oke. Mungkin ada kesan-kesan mungkin sama pimpinan-pimpinan dulu punya kesan mungkin dimarahi atau paling galak. Itu dinamika saja komandan, dinamika Gitu ya. saja. Jadi sebenarnya Pak Kapolres dengan saya mau negur. Saya daripada ditegur, mungkin saya bagaimana gitu komandan? Karena kalau takut ditegur, kami siap ditegur. Iya. Kami akan berusaha menjadi Pak Polisi yang baik. Namun demikian tentunya tidak ada yang sempurna komandan. Iya. Terus ini kan Pak Jaeng ini kan memasuki pensiun nih. Rencana kegiatannya setelah pensiun ini apa, Pak Nah, Jaeng? kemarin sudah kami diskusikan dengan istri, dengan anak-anak. Kalau anak-anak maunya Bapak istirahat saja, Pak, di rumah saja, dinikmati. Saya orangnya nggak bisa diam, komandan. Iya, betul. Saya juga minta masukan dari istri. Kebetulan di kampung ada beberapa lahan itu yang harus kami sentuh karena orang tua sudah sepuh, komandan. Sudah sepuh, kami tentunya akan melanjutkan itu. Mungkin nanti kami akan juga menyapa warga masyarakat Yogyakarta. Namun demikian frekuensinya mungkin agak kurang karena kami ada kesibukan di kampung, komandan. Ya, jadi kita juga nanti tentunya minta tolong sama Pak Jaeng nih. Pak Jaeng ini biar bagaimanapun merupakan bagian dari keluarga besar Polresta Yogyakarta. Tentunya besar harapan kami juga seperti yang selama ini kita terapkan di tengah masyarakat Pak Jaeng, bahwa kehadiran polisi itu di tengah-tengah masyarakat itu harus memberikan rasa aman dan nyaman dan bisa menciptakan situasi yang kondusif tentunya. Kenapa demikian? Karena Yogyakarta ini kan barometernya Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua ada semua di Yogyakarta ini. Tentunya kita dari Polresta Yogyakarta juga ada harapan ke Pak Jaeng tetap berinteraksi dengan baik kepada masyarakat. Karena sebagian masyarakat juga nih di media sosial juga begitu Pak Jaeng pensiun itu menyampaikan, waduh Pak Jaeng apakah bisa diperpanjang atau lain sebagainya ya, karena mungkin kesan yang bagus tadi itu Pak Jaeng. Karena memang harapan saya juga ya tentunya dengan pensiunnya Pak Jaeng akan muncul Pak Jaeng yang lainnya yang mempunyai kesan yang baik terhadap masyarakat. Kehadiran kita polisi di tengah-tengah masyarakat itu tentunya
memberikan rasa aman dan nyaman tadi itu. Maka dari itu juga nanti Pak Jaeng juga walaupun pensiun ya tetap komunikasi dengan kita, dengan Polresta, tetap berinteraksi dengan masyarakat lebih baik lagi, karena kembali ke masyarakat sipil tentunya Pak Jaeng ini ibaratnya kalau ujian tadi itu udah lulus komlot sempurna, Terima karena kasih. udah sampai di pangkat AKP. Yang kedua juga ya badannya juga masih sehat. Karena kalau kita lihat Pak Jaeng, banyak rekan-rekan kita juga pada saat dinas ada yang sakit, baik itu stroke, hipertensi, jantung, bahkan ada yang meninggal dunia, diabetes dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, karena memang Pak Jaeng mungkin niatnya ikhlas tulus bekerja melaksanakan tugas tadi itu, pensiun juga masih sehat tentunya. Amin, amin. Nah, sehingga harapan kami juga walaupun Pak Jaeng pensiun tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, lingkungan. Nah, tetap ada event-event lari juga ya, bisa 5 kilo bareng-bareng kita lari kan gitu Pak Jaeng. Siap. Oke Pak Jaeng. Terus mungkin yang terakhir nih Pak Jaeng, kira-kira ada pesan mungkin buat saya pribadi, terus buat anggota Polresta Yogyakarta tentang polisi ini bagaimana ke depannya mungkin? Terima kasih, saya merasa sangat berbangga dan berbahagia bisa ikut cawe-cawe, paling tidak membantu Bapak Kapolres di tahun-tahun terakhir kedinasan saya, Komandan. Jadi harapan kami kepada adik-adik junior yang masih remaja, monggo jangan ragu-ragu, dharma baktikan kemampuan, meskipun itu hal kecil, namun masyarakat tentunya akan menilai, Komandan. Ketulusan kita, keikhlasan kita, kehadiran kita sangat ditunggu, karena masyarakat Jogja seperti Komandan sampaikan tadi, kita ada dari Aceh sampai Papua, monggo, karena Yogyakarta juga saat ini kota yang sangat nyaman untuk dikunjungi, Komandan. Ya. Terima kasih pokoknya untuk Komandan membimbing kami, menegur kami kalau ada yang salah. Selama ini kami ikhlas dan itu untuk kejayaan Polresta ini, Komandan. Jadi saya juga Pak Jaeng atas nama pribadi dan juga keluarga ya mengucapkan banyak terima kasih. Selama saya lebih kurang 10 bulan dari Polresta Yogyakarta ini, Pak Jaeng luar biasa sudah membantu saya. Ya jujur saja ya, kalau memang bisa berbicara jujur ya, saya merasa kehilangan Pak Jaeng pensiun. Tetapi ibaratnya kita juga ini kan ada masa dinasnya tadi itu, masa dinas pensiun. Karena saya juga nanti pada masanya juga akan pensiun seperti Pak Jaeng. Tidak ada masalah Pak Jaeng, tetap jalin komunikasi terus, yakin dan percaya, karena kebaikan-kebaikan Pak Jaeng ini nanti Pak Jaeng juga mungkin punya cita-cita untuk kedepannya, insya Allah juga nanti pasti akan dimudahkan. Matur nuwun, terima kasih Komandan. Jadi sekali lagi Pak Jaeng, saya atas nama pribadi dan keluarga beserta seluruh rekan-rekan Polresta Yogyakarta mengucapkan ribuan terima kasih Pak Jaeng atas dedikasinya sebagai polisi, sebagai anggota Wakasat Lantas Polresta Yogyakarta. Doa kami Pak Jaeng selalu diberikan kesehatan, amin, umur yang panjang, sehat, bisa berkumpul bahagia dengan keluarga, dan bisa tentunya mewujudkan apa yang Pak Jaeng cita-cita. Amin, matur nuwun Komandan. Ya Pak Jaeng ya, siap. Saya minta maaf ya kalau memang selama dinas juga mungkin ada perkataan, perbuatan saya sebagai Kapolresta mungkin yang kurang berkenan ataupun mungkin menyakiti hati perasaan Pak Jaeng. Saya juga tidak ada niatan untuk menyakiti. Tetapi seperti saya sampaikan kepada seluruh anggota, saya hanya bisa mendoakan tentunya agar anggota saya, saudara-saudara saya, rekan-rekan saya yang sama-sama polisi ini, kita tentunya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, serta kesuksesan. Ya Pak Jaeng, sekali lagi terima kasih nggih. Terima kasih Komandan. Selamat buat keluarga Pak Jaeng ya. Oke. Sukses selalu Pak Jaeng ya. Oke. Selamat buat keluarga ya.